Nah, ketika mau dibawa nih di kuburan nih, kadang kan ada orang yang bingung. Yang pertama adalah cara membuka tanah, Pak. Biasa ada nggak orang minta doa buka tanah? Nah, di situ ada saya tulis tuh. Yang pertama gini, Pak. Kalau mau buka tanah kuburan, sampean mulai dari sebelah kanan. Ya, mulai dari sebelah kanan, sampean bawa apa namanya gini itu, Pak? Nah, penggali itulah, tak tahu namanya. Bawa itu, arahkan sebelah kanan, ya. Sebelah kanan nih, kepala kan sini. Jadi sebelah kanan ini barat daya, ya, barat berdeje, Bapak. Cuma turunnya barat daya. Di sana kan utara, barat utara. Nah, sampean bacakan Bismillahi. Ketika buat nih, Pak, pertama Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doanya ada di situ. Makanya beli, Pak. Makanya beli. Ada di situ, ada di sini. Kecuali Bapak tulis sendiri gitu kan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma wassi' lahul qabra. Allahumma wassi' lahul qabra waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah, luaskanlah kuburannya, jadilah kuburannya ini kuburan seperti taman-taman surga, dan jauhkanlah dari kuburan seperti taman-taman api neraka. Bismillah. Gali, Pak. Begitu. Paham, Pak, ya? Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala afsahi man nataqa bid-dad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtana farduthu ilaina inda hajati ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap warga jamaah musola apa namanya? Hah? Al-Barokat. Kok sama dengan pondok saya juga namanya Al-Barokat? Ini jangan-jangan jipla ini ya? Nyontoh ya. Para jamaah musola Al-Barokat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada segenap pengurus musola Al-Barokat, ketua, sekretaris, bendahara, wabil khusus kepada Al-Mukarram, ketua musola ini Al-Ustadz Robi dan segenap jajarannya. Dan tak lupa pula kepada teman-teman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, jajaran Tanfidiyah LDNU Pontianak Utara, dan sahabat-sahabat yang tak saya sebut satu persatu namanya, namun tak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita semua wajib bersyukur kepada Allah. Di kesempatan ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka taklim, dalam rangka belajar, menambah wawasan, menambah keilmuan. Yang di tempat ini, Pak, lebih berbeda ketimbang saya mengisi pelatihan tajhizul jenazah, tajhizul mayit ini di tempat yang lain. Terutama di segi penyambutan seperti ini bagi saya hal yang aneh, Pak. Sampean simpan saya untuk pelatihan, simpan di lapangan itu enggak apa-apa, Pak. Enggak harus pakai kursi seperti ini. Jadi yang hal seperti ini nih, kesannya bagi saya terlalu istimewa. Dan itu menunjukkan untuk para hadirin sekalian, semangat ghirah mencari ilmunya sangat luar biasa. Karena dikatakan oleh para ulama, Pak, dikatakan di dalam kitab-kitab, dikatakan ala la tanalul ilma ya talibal ilmi illa bi ta'zimikal ilma wa ahlil ilmi.
Wahai orang yang suka kepada ilmu, para pecinta ilmu, ingat-ingat, iling-iling, cari wong Jawa, Pak. Kata orang Melayu apa, Pak? Ingat-ingat ya. Orang Madura bilang ngae-ngak, ke-ngae, kata orang Madura. La tanalul ilma ya talibal ilm. Kamu tidak akan sedikit pun tak pernah mendapatkan ilmu illa bita'zimikal ilmi, kecuali engkau mengagungkan ilmu itu sendiri, wa ahlil ilmi, dan juga orang yang punya ilmu. Maka ketika saya lihat, Pak, ada baleho saya, padahal pelatihan yang lain tuh tak ada baleho-balehonya, Pak. Masjid yang lain tuh ya, walaupun saya tahu lah baleho yang dibuat itu sponsor, bukan sumbangan ibu kan, sponsor kan, ibu tak ada nyumbang kan, mana ada, tak percaya aku, Bu. Paling minta ke lakinya 10.000, 20.000, 30 dibelikan baju, lebih, Pak, tuh lakinya bilang lebih, luar biasa, bilang untuk apa pengajian Pak Ustadz, kata dia. Ternyata tak ada nyumbang, dibelikan baju sama dia. Makanya sangat luar biasa sekali penyambutan yang seperti ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili kawan-kawan saya semua dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan kebaikan para hadirin semua, apa yang dikerjakan para hadirin semua diganjar dengan ganjaran yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya memulai masuk ke dalam materi di buku ini, Pak, perlu diketahui bahwa yang buat memang saya, namun tanpa campur tangan dari sahabat-sahabat saya semua ini, Pak. Rasa-rasanya buku ini sampai sekarang tak akan pernah tercetak, karena tidak sempat, Pak. Karena beliau semua yang mengurus buku ini sehingga bisa hadir ada di tangan Bapak semua ini, berkat jerih payah sahabat-sahabat semua mencari detail, dalil-dalilnya disusun dengan rapi sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, sejarah buku ini saya buat, Pak. Bu. Oh, Bu. Udah nengok saya belum? Nah, ganteng kan? Sejarah buku yang saya buat nih, Pak, Bu. Sejarah yang saya buat ini berawal dari kegelisahan hati saya seorang. Nengok di kondisi masyarakat tentang merawat jenazah, ini minim pengetahuannya, sangat tak tahu, Pak. Bisa dikategorikan tak tahu, sangat minim sekali. Sehingga saya buat buku dengan judul perawatan jenazah. Ini ada dua objek, ada dua sebab. Yang pertama saya kasih judul perawatan jenazah, saat itu lagi viral-viralnya tentang glowing, Pak. Dengan bahasa perawatan agar supaya jenazahnya ikut glowing, maksud saya begitu, Pak. Maka pakai bahasa perawatan. Jadi bukan cuma ibu yang dirawat, jenazah juga dirawat. Nah, kemudian yang kedua, biasanya yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat saya, Pak, masyarakat saya, Bu, ketika terjadi musibah di antara mereka, utamanya ada yang meninggal dunia, pasti mereka datang sama Pak Ustadz kan? Pasti datang sama Pak Kiai. Nah, ketika datang, pernah kejadian dia datang ke rumah pagi jam 8. Pas itu saya masih ngajar ngaji pagi-pagi. Kalau bapak ibu udah kerja dah pagi-pagi. Saya mulai pagi, Pak, mulai pagi sampai malam, jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam ngajar terus, Pak. Pertanyaannya, kira-kira kapan saya naik ke bini saya, Pak? Kalau bapak ibu naik terus, kiainya belum naik-naik, ngerawat anaknya, orang tuanya udah naik 3 kali ya kan. Inilah, Pak, derita kiai, Pak, derita Pak Ustadz. Bapak kalau tak percaya tanya sama Pak Ustadz Sam. Oh, tapi banyak anaknya naik terus deh, Pak. Kacau. Tak cocok contohnya. tak cocok. Ini banyak anak deh. Ya Rasulullah. Sambil gurau-gurau aja, Bu, slow-slow aja. Tak usah tegang, Bu. Kayak kedatangan ulama besar ya, Habib kedatang ya. Biasa-biasa ya, slow-slow. Yang penting ibu mau ngaji, mau dengarkan, alhamdulillah. Inilah NU. NU itu santai, berdakwahnya tenang. Yang penting kalian mau ngaji. Nah, ketika hadir di masyarakat minta tolong, Pak Ustadz, ini ada tetangga yang mau meninggal dunia. Ya, Mas, ngapa ke saya? Layanilah. Tak ngerti, Pak Ustadz. Akhirnya datang, Pak. Ketika datang ke rumahnya, ini udah ramai keluarga.
Anak nih banyak bu, laki perempuan banyak anaknya. Ibunya ada di kamar, yang mau meninggal dunia ini nazak sudah ada di kamar. Anaknya di bawah tempat tidur, semuanya nangis. Kerjanya perempuan cuma bisanya nangis tuh bu. Kalau kerjanya yang laki-laki pak, apa yang dibuat? Dia di luar sekeluargaan, pasti yang dipegang rokok. Nah emaknya nih pak, dibiarkan seorang. Emaknya dibiarkan seorang dengan kondisi sudah sakaratul maut. Kata orang Madura ngerok, ngak-ngok tubuh. Nah dengan kejadian yang seperti ini, apa saya bilang sama mereka? Coba ada enggak yang bisa nalkinkan? Kebetulan ada yang ngerti dengan lafaz la ilaha illallah. Saya suruh talkinkan. Walaupun dia tidak bisa melafatkan saat sakaratul maut, tapi telinganya mendengar. Ketika mendengar kita talqin la ilaha illallah. Ini lisannya dia ini mau bergerak nih pak. Ketika sudah kita yakini orang yang mau meninggal tadi melafatkan la ilaha illallah, walaupun tidak jelas, udah jangan diajak ngomong lagi bu. Nanti masih diajak, kau tahu dah, kau ya nak mati kau ini, warisan kau diambil aku nanti. Laki kau masih ganteng gitu kan. Tak boleh begitu bu, jangan diajak ngomong yang lain. Ketika sudah bilang la ilaha illallah, ini sudah bekal dia yang terakhir. Kata Kanjeng Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika kita wafat, di akhir kalam kita mau wafat masih terucap la ilaha illallah, masih ada peluang besar kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah karena tidak tahu tadi pak, akhirnya orang tadi cuma bisanya nangis. Saya suruh ambil wudhu, ayo wudhu, silakan berwudhu, baca Yasin. Yasin pun tak punya pak. Yasin di rumah nih tak punya. Saya nanya, di rumah ibu ada Yasin? Ada ya, alhamdulillah kalau ada. Itu dibaca bu, jangan sampai berdebu. Tak boleh dibaca. Ini suruh sampai pondok, coba ambil di pondok kalau mau baca Yasin. Ini baru pak, dibacakan Yasin. Dan realita di masyarakat banyak yang seperti itu. Ketika sudah meninggal dunia, diajak sholat, tak sholat, banyak alasan. Ngumpul di luar, yang sholat paling pak ustadznya 2 orang 3 orang, yang di luar merokok. Alasan diajak sholat celana pendek, dia ajak sholat, alasannya belum wudhu. Banyak sekali alasannya. Maka dengan adanya pelatihan yang seperti ini, insya Allah nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan kejadian yang seperti itu bisa dikurangi dengan pelatihan seperti ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ini mau ikat kontrak dulu dengan semua jemaah. Ini saya mau nyampaikan materi biar saya plong, tak kepikiran, saya puas menyampaikan pada malam hari ini. Kuatnya berapa jam? Ini lama nih. Terus terang, kalau 2 jam kuat? Kuat enggak? 1 jam? 1 jam tak kuat? Tak kuat, 15 menit. Selesai dah nih, wallahu a'lam bishawab. Ini karena materinya lama, maka saya minta para hadirin sekalian semuanya untuk bertahan mendengarkan materi. Tapi nanti aku pandai aja nengok bu. Nanti ketika udah nengok mundur alon-alon, pantat udah mulai panas, kita paham. Berarti harus disudahi materinya. Dah, saya mau lanjut. Nah, kita lihat di bukunya sudah ada muqaddimah ya. Ada muqaddimah bahwa kita yakin kita yang diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dilihat di muqaddimahnya, kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah luput dari yang namanya kematian. Semua yang bernafas, semua yang berjiwa pasti tidak akan pernah lepas dari namanya kematian. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian kelak akan dituwaffawna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka ketahuilah dia adalah orang yang beruntung. Qamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan ini hanya kehidupan yang
fatamorgana, hanya banyak tipuan belaka. Maka dari itu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, semuanya pasti mati. Sampai lari kemana pun sampean Pak, pasti akan mati. Kata lagu Bu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Kata lagu aja begitu. Tak ada yang tak mati Pak, pasti mati. Kata Kanjeng Nabi, kata Allah melalui Kanjeng Nabi menyampaikan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa kematian yang kau hindari itu, kematian itu pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah ajal nih Pak tiba, waktunya tiba, maka tidak bisa dimundurkan sebentar Pak. Kau minta dengan Allah, ya Allah, mundurkan ajal saya sebentar nih ya Allah. Tak bisa Pak. Ya Allah, tolong tunda dulu ajal saya sebentar. Saya mau ngambil status dulu ya Allah, mau meninggal. Tak bisa. Begitu juga minta dicepatkan. Musuh berkelahi di rumahnya dengan lakinya, cekcok, minta ke Allah, ya Allah, matikanlah dia ya Allah. Iya, tak bisa kalau memang belum waktunya. Maka semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semuanya pasti akan mengalami kematian, tidak ada satupun yang terhindar dari yang namanya kematian. Pernah ada cerita Pak, saya mau cerita ya. Pernah ada cerita bahwa ada orang yang ingin menghindari kematian dari ajal takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam itu wajib mengimani takdir khairihi wa syarrihi minallahi taala. Baiknya takdir, buruknya takdir, semuanya dari Allah. Wajibnya beriman ini ada satu contoh Pak, diceritakan dulu saya waktu mondok, guru saya pernah cerita. Ada satu keluarga Pak, dia hidup di tepi sungai yang banyak hewan buasnya, terutama banyak buaya. Banyak buaya. Pak, Bu, Ibu pernah tahu bunyinya buaya kayak apa? Tak pernah kan? Saya kasih tahu, bunyinya buaya tuh Bu, I love you, aku cinta kamu. Aku merindukan kamu, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Itu bunyinya buaya darat itu Bu. Nah, orang ini hidup di pinggir sungai. Dia punya anak 4. Keempat anaknya nih Pak, semua Pak meninggal dunia gara-gara diterkam sama buaya. Akhirnya dia ingin menyelamatkan diri. Dia pindah ke atas gunung. Pertanyaan saya, di gunung ada tak buaya? Tak ada buaya di gunung. Akhirnya dia pindah. Takdir dia di hadapan Allah adalah takdir yang juga sama seperti takdir anak-anaknya, juga mati diterkam buaya. Dia menghindar dari takdir Allah, lari ke atas gunung. Ketika dia buat rumah di atas gunung, jadi dapat rumahnya. Satu saat, satu kesempatan di sore hari, ada hewan Pak di atas rumahnya berkeliling. Ternyata hewan tadi burung elang. Ketika burung elang berkeliling di atas rumahnya, dia keluar. Saat dia keluar Pak, burung elang itu menjatuhkan sesuatu dari paruhnya, dari cocokan itu Bu. Apa bahasa Indonesianya ya? Paruh lah ya. Dari mulutnya tuh dijatuhkan sesuatu. Sesuatu itu tepat Pak, tepat di atas kepalanya orang tadi. Dan orang tadi mati. Sekali ditengok Pak, ternyata yang dijatuhkan tadi apa Pak? Giginya buaya. Mati tak Pak? Mati. Jadi matinya gara-gara apa? Buaya tetap judulnya. Judulnya tetap buaya. Begitulah takdir. Ngapa kok bisa elang itu bawa gigi buaya? Ceritanya elang tadi itu ngambek berebut makanan sama buaya. Ngambek makanan ketika dia masuk ke sungai, ngambek makanan yang digigit sama buaya itu, tanpa sengaja gigi buaya tadi terbawa dengan elang. Makanan tadi sudah ada di giginya buaya. Dibawalah sampai dia di atas, keluar orang tadi, dijatuhkan, kena gigi tadi ke orang tadi, matinya tetap mati dengan buaya. Begitu takdir Bu. Mau lari kemana aja sampean duduk diam di dalam rumah, mati. Keluar rumah, mati. Kata orang sekarang Bu, yang merokok tak merokok mati. Merokok mati. Bagus merokok sampai suka bapak-bapak tuh, aku punya dalil tuh. Pak Ustaz tuh. Kau dengar tak tuh omongan Pak Ustaz tuh? Ada ya bapak-bapak. Maka kematian yang dirindukan oleh kita semua,
Kematian yang seperti apa? Kematian yang membawa iman dan Islam. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ini katanya Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati, illa wa antum muslimun, kecuali engkau membawa agama Islam, membawa iman dan takwa. Inilah Bu, dambaan kita semua, mati dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman dan takwa kepada Allah, mati dalam kata-kata terakhir yang kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga katanya Kanjeng Nabi, kematian yang kita impikan adalah kematian hanya diberlakukan untuk orang yang cerdas, Pak. Untuk orang yang cerdas. Orang yang bodoh tak pernah memikirkan kematian yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulullah. Dia tak peduli, dia hidupnya makan aja, dia kerja aja, dia tak mau ibadah, dia tak peduli. Sehingga kata Kanjeng Nabi dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, bahwa orang yang cerdas, kata Kanjeng Nabi ini Pak, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mawas diri. Tahu mawas diri Bu? Pak, mawas diri itu artinya menghitung kesalahan dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ghairakum. Hitung Pak kesalahan diri sendiri Pak. Aku nih gimana? Aku nih tak sembayang, aku nih tak ngaji, aku nih tak mondokkan anak, aku nih tak sekolahkan anak, aku makan duit haram. Ini yang dihitung. Jangan menoleh ke tetangga. Kau tengok dia tuh kerjanya ganggu laki orang aja terus. Kau tengok dia kerjanya makan duit riba. Yang dihitung tuh kesalahan sendiri dulu. Inilah orang cerdas. Orang bodoh itu siapa? Ya orang yang menghitung kesalahan orang lain. Gajah di depan mata tak pernah kelihatan, tapi semut jauh di seberang sana jelas terlihat. Inilah orang bodoh. Sehingga kata Kanjeng Nabi, orang cerdas adalah yang mau menghitung kesalahannya sendiri. Mandana nafsahu. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti. Siap-siap dia melakukan amal soleh untuk bekal dia mati. Kayak pada malam hari ini kita berkumpul, ini dalam rangka kita melakukan amal soleh untuk bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya tulis nih, orang yang cerdas yang pertama adalah mawas diri, yang kedua adalah wa amila lima ba'dal mauti. Dia mencari bekal untuk dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kematian Bu, kematian yang terjadi bagi seseorang ini ada tanda-tandanya Pak. Dia husnul khotimah atau tidak, sebenarnya ada tanda-tanda, cuma tidak boleh dipastikan, tidak bisa dipastikan. Bagaimana tanda-tandanya? Ketika dia sakaratul maut bisa dilihat, bisa ditengok. Orang kalau mati di dalam Al-Quran katanya Allah, wa iza balaghatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Wa iza balaghatil hulkum, ketika ruh nyampe ke sini Pak. Makanya Fir'aun ketika ruhnya sampai ke sini, ini amal baiknya tidak diterima sama Allah. Dia bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi dia ngomong nyawa udah sampai sini. Sama malaikat Jibril ditenggelamkan di laut merah. Mumpung nyawa kita masih di sini Pak, belum nyampe sini, kita lakukan amal soleh, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kita kerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Katanya Allah, idza balaghatil hulkum, kalau udah nyawa sampai sini, wa antum hina idin tandurun, barulah saat itu kau sadar. Wa idza matu fantabahu, kalau kau udah mati baru kau sadar. Sekarang masih hidup tak sadar Pak, tak sadar kalau kita lalai, tak sadar kalau kita tak pernah melakukan mengerjakan perintahnya Allah. Maka kata Allah, wa antum hina idin tandurun, baru kali itu ketika nyawa nyampe sini kau pasti nengok. Yang ditengok apa Pak? Yang ditengok amal kita seorang. Bagaimana kau bisa melihat amal kita ketika nyawa sampai sini? Allah tampilkan Pak, kita berbaring Pak, kita nengok ke atas, nyawa udah sampai sini. Ini namanya sakaratul maut, nyawa sudah sampai sini. Allah tampilkan layar.
seperti LCD nih Pak, ditampilkan layar. Yang sebelah kanan amal soleh, yang sebelah kiri amal buruk. Ketika dia melihat banyak amal solehnya Pak, senyum. Ketika senyum itulah ditarik oleh malaikat. Wafatnya senyum, mukanya indah, berseri-seri Pak. Tak bisa dibuat-buat Pak. Kau mesan Pak, nanti aku nak wafat, kalau wafat mau senyum loh. Bilang bininya, kau tarik sini aku ya dek ya, kata dia. Mata kayak gini kan, tak bisa dibuat-buat Pak. Karena memang betul-betul saat itu dia melihat amalnya. Ketika dia melihat amal jeleknya Pak, ditampilkan sama Allah, melerok Pak. Apa kata orang Melayu melerok tuh ya? Betul, melotot Pak. Akhirnya matanya begini. Ini salah satu tanda-tandanya orang su'ul khotim. Maka ketika kita masih hidup nih Pak, kita usahakan agar supaya kita matinya husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta kepada Allah agar wafatnya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka Pak, ketika orang meninggal, dia melihat amal buruknya nih Pak, ini keluar keringat, mata nih Pak keluar air. Keringatnya sejuk Pak, keringat dingin. Bagaimana kalau kita takut Pak, keluar keringat enggak? Keringatnya keringat sejuk. Tapi kalau amal soleh, keluar keringat juga, di matanya keluar, agak hangat Pak. Ini bedanya. Tapi jangan kau Bapak pastikan, mati amal buruk nih, tak bisa. Tidak bisa dipastikan kalau ini buruk. Cuma tanda-tanda bukan sebuah kepastian. Maka dari itu kita siapkan amal soleh kita mulai saat ini. Kita niat kepada Allah, niat kepada diri kita sendiri untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, udah Bu? Belum nih Bu. Bukan timah Bu. Nah kita lanjut. Nah, daftar isi bisa ditengok Pak, Bu. Yang punya buku silahkan dilihat. Tolong jangan diutang ya, langsung bayar ke MWC. Enggak Bu, 1.000 rupiah pun saya tak ada ngambil, demi Allah. Semua. Andaikan misalnya mohon maaf, ini bukan promosi. Andaikan nanti Bapak saliman sama saya ambil langsung saya kasihkan gitu ya. Saya tak mau Pak. Katanya kayak As'ad, NU jiyah kebinih cek kelakeh. Ngerti maksudnya Pak? NU itu jadikan istri, jangan jadikan suami. Artinya kalau punya duit kasih ke NU, jangan ngambek kehidupan di NU. Itu kata guru saya, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Maka saya muridnya Pak, tak berani. Nanti dikutuk sama guru saya. Takut saya. Nah, kita lihat di daftar isinya ini Pak. Kita lihat di daftar isi. Yang pertama adalah etika merawat orang yang sedang sakit. Nah, orang nak meninggal ini bukan tiba-tiba langsung Pak. Walaupun banyak tiba-tiba orang meninggal dunia. Kemarin waktu Covid tiba-tiba mati. Bejoget tiba-tiba mati. Ikut pengajian duduk-duduk tiba-tiba mati. Bu, saya kasih amalan untuk selamat dari mati tiba-tiba, mau? Mau ya? Hafal enggak bacaannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca setelah salat 5 waktu sebanyak 7 kali. Faedahnya salah satunya adalah amina min mautil fujaah. Selamat dari mati tiba-tiba Pak. Tak ada sebab, tak ada apa, duduk-duduk dia berjoget nyawer mati. Banyak kejadian yang seperti itu. Maka kalau Bapak hafal ayat tadi, dibaca setelah sholat 5 waktu. Selain faedah yang lain banyak Bu. Kalau saya ceritakan sekarang judulnya lain. Bukan pelatihan sholat jenazah, tapi amalan lain lagi. Jadi kalau Ibu hafal silahkan diamalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sebanyak 7 kali. Oke, bagian yang pertama, silakan. Di bagian yang pertama, hal-hal yang wajib diketahui sebelum meninggal dunia. 1. Etika merawat orang yang sedang sakit. Nih Bu, ada caranya merawat orang yang sedang sakit. Tidak boleh sembarangan. Yang pertama, merawat dengan sabar dan ikhlas. Orang sakit nih Bu, emosi memuncak. Ngapa? Karena selama dia hidup, sebelum sakit dia sehat, dia bisa beraktivitas. Apalagi sakitnya sakit lumpuh Pak, paling emosi itu. Karena dia biasa berjalan, dia pasti pakai motor, hingga akhirnya apa yang dirawat, siapa yang merawat pasti salah semua. Misalnya lakinya sakit lumpuh, bininya yang merawat, pasti bininya salah semua. Maka apa yang harus dikerjakan seorang istri atau yang dikerjakan bagi orang yang merawat orang yang sakit? Langkah pertama adalah harus sabar.
Langkah yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Kemudian memberikan pengobatan yang baik. Cari dokter. Jangan dukun terus, Pak. Ini sedikit-sedikit dukun. Sakit ini dukun, sakit itu dukun. Boleh lah, tapi jangan dukun terus. Minta juga kepada Allah, dan juga syarat yang lain kita agak, misalnya ke rumah sakit. Nah, ini yang kedua, memberikan pengobatan yang baik. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tempat yang baik. Baik itu kebersihan, makanan, dan keperluan yang dibutuhkan. Kadang orang sakit ini, Pak, tambah sakit gara-gara tempat. Ada sampai orang sakit, Pak, sama anaknya tidak pernah dirawat tempatnya. Berak ya di situ, kencing ya di situ, makan di situ, tak bisa berguling sana sini, tak pernah disalinkan bajunya. Di sininya nih, Pak, sampai kulitnya terkelupas, Pak. Ketika meninggal dunia tuh, Bu, melekat, Bu, kulit sama apa namanya itu? Tikar. Kulit sama tikar tuh melekat, Bu. Mau ke Ibu kayak begitu? Kan tak mau. Maka anaknya suruh ikut ngaji nih, biar tahu. Kalau sakit dirawat sama anak, atau sebaliknya. Biar diperhatikan kebersihan makanan, tempat, dan keperluan yang lain. Kemudian memberikan semangat dan motivasi. Nah, orang sakit kasih semangat, Pak. Orang sakit kasih semangat, Bu. Kasih tahu, kau sakit apa? Ini aku sakit ini udah lama, lumpuh, darah aku darah tinggi, tak apa-apa, semangat. Orang sakit itu katanya Allah, katanya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa orang sakit ini, Pak, yang dicabut, Pak, sama Allah 4. Ada 4 perkara yang dicabut oleh Allah ketika dia sakit, tapi dia sabar, tak pernah marah, tak pernah komplain, tak pernah ngomong-ngomongan. Apa yang pertama, Pak? Yang pertama adalah kekuatannya. Setiap orang sakit pasti lemah. Yang kedua, kecerahan wajah. Orang sakit pasti pucat. Yang ketiga, kenikmatan indra pengecap. Orang makan pasti tak orang sakit pasti tak nyaman. Makan sakit masih banyak, 3 piring 4 piring makan. Nah, tanyakan nih sakit apa nih? Makan masih banyak terus. Kemudian yang keempat, dosanya, Pak. Orang sakit dosanya diampuni oleh Allah. Ketika sudah waktunya dia sembuh, Pak, sama Allah dikembalikan yang 3. Apa yang 3? Kekuatannya. Apalagi kecerahan wajahnya. Apalagi indra. Dia makan bisa nyaman lagi. 1 sama Allah Subhanahu wa taala tak dikembalikan. Apa itu, Pak? Dosanya sama Allah tak dikembalikan. Ini rahman rahimnya Allah. Makanya kalau sakit sabar, jangan banyak ngeluh. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar. Kasih motivasi, Bu. Sabar. Kawan aku sakit kayak kau tuh kemarin, berapa bulan sembuh, tak marah-marah. Alhamdulillah. Ini dibilang, kau tahu enggak? Wah, tetangga kita sakit sama kayak kau, besok mati gitu. Ya kabana. Benar Kak Sikit. Dia sakit demam, kau ceritakan begitu, langsung lumpuh dia, tak bisa ngomong. Ini gara-gara kesalahan ibu nih. Jadi harus kasih tahu yang betul, kasih semangat dan motivasi. 5, mengingatkan agar selalu membaca istighfar. Kasih tahu, Bu, orang sakit banyak-banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, zikir kepada Allah, dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Kasih tahu, ambilkan wudhunya, Pak. Boleh tidak mewudhukan orang yang sakit? Boleh. Yang penting bagi orang yang tidak batal wudhu, maksudnya mahram, anaknya, wudhukan. Kalau dia tak bisa wudhu sendiri, orang tak bisa wudhu, orang tak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, Pak, baring. Tidak bisa baring, miring sikit. Nggak bisa miring, main mata. Nggak bisa main mata, udah Pak, jangan suruh sholat, jangan, udah sholatkan itu. Tak bisa gitu. Nah, menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuan, ya, dan keadaannya, kemampuan dan keadaannya, baik dengan cara duduk, terlentang, dan isyarat dengan mata. Kemudian yang keenam, menutup aib-aib orang yang sakit jika memungkinkan adanya fitnah. Jangan diumbar, Pak. Datang ke rumah orang, dia sakit apa? Kau tengok itu azab dari Allah. Azab apa? Azab Indosiar. Gara-gara dia menerima pelayanan keliling. Wah, kan lagi viral sekarang tuh kan. Oke, kita lanjut. Nah, selesai dia sakit. Nah, B, etika mengunjungi, Pak. Tadi merawat, sekarang mengunjungi orang sakit.
mengunjungi orang sakit ini pahalanya besar. Ini kata Kanjeng Nabi, a'idul marid yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji. Orang yang mengunjungi orang-orang sakit, dia seperti orang yang berjalan di taman-taman surga sampai dia kembali ke rumahnya. Maka orang berkunjung orang sakit, Pak, ini pahalanya besar. Segera hampiri, datangi, kunjungi orang yang sakit. Jangan milih-milih. Oh, kalau yang tetangga sana sakit, diagak, tetangga satunya tak ada. Ngapa kalau tetangga dia kalau beli tak ada di toko aku, di toko sana. Biarlah dia kalau sakit tak apa-apa. Yang tersinggung ya, ini khusus untuk yang khusus yang punya toko. Khusus yang punya toko ini. Yang pertama etikanya, memegang bagian tubuh dan mendoakan agar supaya cepat sembuh dari penyakit sembari berdoa. Basa-basi, Pak, Bu, ada orang sakit, peganglah kepalanya, pegang tangannya. Iya, iyalah, mudah-mudahan kau cepat sembuh, sabar ya, banyak-banyak istighfar. Dipegang. Ini etikanya seperti itu. Yang cuma datang ditengok. Gimana, boy? Boy. Etika yang pertama. Yang kedua, menghiburnya dengan kata-kata sabar dalam menghadapi ujian yang datangnya dari Allah. Sabar, ini ujian. Insya Allah dosa-dosa kau diampuni oleh Allah kalau kau sabar. Tidak apa-apa, semua orangnya pasti sakit lah. Tak mungkin lah dalam 1 tahun sehat terus, pasti ada sakitnya. Tidak, insya Allah sembuh. Kasih tahu. Saya pernah datang sama kawan itu pernah dioperasi, Pak, perut. Saya datang nangis pula dia, Pak, nangis. Saya punya ikut sedih, nangis. Dimotivasi lah. Dah, insya Allah sembuh. Ada kawan, Pak, dia dioperasi juga perutnya. Habis selesai tabrakan, dia cerita tuh sama yang sakit juga dioperasi. Ini, nah, aku sembuh nah, kata dia. Enggak, insya Allah kau sembuh, sabar aja. Kalau drop, Pak, dia, Pak, udahlah sakit, ngedrop. Ini tambah dia tak mau makan nih. Maka kayak yang COVID kemarin itu, karena sampai ada cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala anzalal balaya, menurunkan bala untuk mencabut nyawa di satu kampung 500-nya nyawa. Tapi ternyata kejadian di kampung tadi yang meninggal dunia lebih dari 500 nyawa, ada sampai 1000 nyawa yang mati, Pak. Akhirnya komplain, ada salah satu wali di situ komplain kepada malaikat yang menurunkan bala. Kata kau tadi yang mati cuma 500, ngapa sampai 1000 nih? Akhirnya malaikat tadi bilang, iya betul 500. 500-nya yang lain ngapa ikut mati? Dia mati bukan gara-gara sakit, gara-gara takut. Takut sakit dia mati. Nah, ditakut-takuti juga tambah sakit kita, Pak. Makanya dimotivasi. Kadang kita udah agak sehat sehingga ditakut-takuti kita menjadi lemah. Maka dimotivasi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berlama-lama di sisinya agar yang sakit tidak merasa bosan. Ini namu sampai cerita, sampai bergosip, sampai malam. Jangan, Pak, tahu diri. Kalau pas orang sakit kita namu tahu diri. Kalau tak boleh merokok, jangan merokok. Diajak orang sakit, kamu nak nah? Nah, kan dah rokok gitu. Enggak sedikit. Kemudian yang keempat, meminimalisir pertanyaan yang tidak penting. Jangan banyak-banyak nanya, Pak, sama orang sakit. Kau sakit apa? Sakit ginjal ke? Cemana bentuk ginjal tuh? Kalau kau anu darah cemana? Berapa bayarnya? Siapa nganukan kau? Malas dia, Pak, nak jawab, Pak. Tambah sakit. Jangan banyak tanya. Kasihan. 5. Menampakkan rasa belas kasihan, Pak. Bu, ada orang sakit. Raut wajah kita ini rubah memang niat dari rumah. Ini ketawa-ketawa. Hahaha. Wajah kita ini memang pura-pura melas. Ya Allah, cemana ya? Ya Allah, mudah-mudahanlah kau sembuh. Ini senang. Yes, sakit kau. Tak ada yang ganggu aku lagi. Ya. Luar biasa punya tetangga kayak begini nih. Yang keenam, menjaga pandangan mata dari apa saja yang tidak patut dilihat, Pak. Kadang orang sakit tak bisa sempat jaga aurat. Yang namu laki-laki tak sempat jaga aurat, tak tertutup sininya. Jaga pandangan, Pak. Jangan curi-curi pandang. Ini mumpung kesempatan nih, gitu deh kan. Dari dulu aku tak sempat nengok nih, gitu deh kan. Ini kesempatan mumpung disakit. Ya, Kak, tak bagus tetangga nih. Terus dianjurkan waktu mengunjungi pagi hari atau sore hari, karena kalau malam orang yang sakit udah tidur. Jangan dipaksa, Pak. Ini maksa. Aku datang berkunjung rumah kau, Pak. Bangun gitu.
jangan dipaksa. Yang 8, bagi pengunjung dianjurkan membantu secara material. Nah Pak, orang sakit usahakan bawa tuh 2, bawa makanan atau bawa duit. Bawa makanan sama duit bagus, bawa duit sama makanan malah yang bagusan bawa duit. Ngapa Pak? Karena orang sakit tak nyaman makan. Sampean bawa kue, bawa makanan itu untuk yang sehat. Makanya yang jaga orang sakit pasti banyak. Yang sakit 1, yang jaga sekeluarga. Yang akan dia lah, yang sakit tetaplah begini. Tetap sakit. Maka bawa duit. Kalau saya bawa dua-duanya Bu. Ibu kalau tak percaya, kalau saya bawa dua-duanya, ibu sakit loh. Saya bawa dua-duanya. Makanan, kue, roti untuk yang jaga. Nah, nanti saliman sama untuk yang sakit. Biar dia bisa beli obat, dia bayar rumah sakit. Iya kalau pakai BPJS. Tak pakai BPJS mahal. Dah. Kemudian selanjutnya, nih, menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Dah. Tadi kan sakit ya. Sakit, etika mengunjungi orang sakit. Nah sekarang sakitnya semakin parah sehingga dia sakaratul maut, meninggal dunia. Ada caranya, etikanya ada. Sebelum kematian tiba ada 5 hal yang perlu dilakukan. 5 hal yang perlu dilakukan terhadap anggota keluarga yang sedang sakaratul maut. Ini Bu, keluarganya pertama. Lihat yang pertama, jika memungkinkan orang tersebut diarahkan menghadap kiblat. Ini posisinya Pak. Mungkin, kalau mungkin diarahkan ke hadap kiblat, di sakaratul maut hadapkan. Kalau tak mungkin karena lokasinya sempit, udah tak apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit tadi, yang sakaratul maut, dituntun untuk membaca talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dituntun Pak, anukan ke telinganya itu. Jangan takut Bu, jangan takut. Yang perempuan ya yang perempuan, laki-laki yang laki-laki, atau anaknya, atau yang mahramnya yang tidak batal wudhu. Dituntun la ilaha illallah. Jangan dibiarkan. Ini ngidupkan orkes, dung 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 dung, goyang dombret lagunya habis. Nah orang sakit nih, orang mau mati nih Pak, sakit Pak, luar biasa Pak. Diriwayatkan ada satu riwayat mengatakan seperti daging, tulang atau kulit yang ditata nih di tempat yang sama 70 kali, atau dikasih garam atau dikasih jeruk. Bapak kalau tak percaya sakit, coba Bapak lukai sedikit, kasih gedok. Rasanya sakaratul maut seperti itu. Kalau orang soleh dicabutnya dari atas, tapi kalau orang itu tak soleh cabutnya dari kaki. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh semua. Terus 3, membacakan ayat Al-Quran seperti surah Yasin Bu. Bu bisa baca Yasin Bu? Pak bisa kan? Bacakan Yasin. Kalau Bapak masih tak mau meninggal, Bapak bacakan Yasin. Bacakan surah Al-Muluk. Kalau masih tak meninggal, bacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Itu memang pamungkas Pak, insya Allah cepat. Sakaratul mautnya cepat. Karena semakin lama sakarat Pak, semakin sakit. Kasihan Pak, asli kasihan. Tapi jangan pakai cara yang lain. Ada yang lebih pas Pak Ustadz. Gimana? Tutup. Wah, tak usah pakai baca-baca Pak Ustadz, cukup bismillah. Ya tak boleh Bu. Dah. Kemudian yang keempat, mengajak berbaik sangka kepada Allah. Yang kelima, jika ada tanda-tanda kehausan atau meminta minum, maka berikan ia minum. Biasanya orang meninggal nih Pak, mau meninggal nih diuji sama Allah, dia haus. Kenapa? Karena saat itu kalau dia haus, kita tak cepat kasih air, dia minum. Ini setan yang bawa Pak, seolah-olah setan bawa air. Ketika setan yang bawakan air di hadapan dia, karena orang mau meninggal Pak, ini tampak semua Pak, yang gaib-gaib itu kelihatan semua. Bapak kalau tak percaya, cobalah Bapak lah. Jangan saya juga coba, Pak Ustadz lah duluan, Pak Ustadz kan yang tahu gitu. Ya memanglah kampung sini ini luar biasa. Nah ketika setan tuh nak bawakan air, nah setan tuh bilang sama yang nak mati itu, ayo kau ikut aku, kau ikut omongan aku, kau nyembah aku. Nah ketika kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini tak masuk Pak, gara-gara setan lebih dulu yang menggoda orang sakaratul maut tadi. Maka kalau minta air cepat, kasih air, kita talqin la ilaha illallah. Kalau udah la ilaha illallah, udah Pak, orang tadi ini terbentengi sudah, terbentengi dengan kalimah la ilaha illallah. Setan tak ngacau. Maka cepat, ada orang meninggal langsung sampean datang la ilaha illallah. Jangan nunggu Pak Ustadz. Pak Ustadznya masih undangan ceramah di mana-mana, ditelepon. Ustadz, ini orang meninggal dunia.
Lama benar masih nunggu Pak Ustadz. Sampean sendiri talqin lah la ilaha illallah. Tak usah nunggu Pak Ustadz. Keburu nanti setan yang datang sebelum Pak Ustadz. Jadi tidak usah nunggu Pak Ustadz. Paham kan Bu ya? Dah, kita lanjut. Menghadapi orang yang baru saja meninggal. Dah, tadi sakarat, sekarang dia meninggal. Inna lillah. Yang pertama, disunnahkan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang tertimpa musibah, meninggal dunia dan sak macamnya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jangan alhamdulillah Pak, salah. Siapa mati? Anu toh. Alhamdulillah, luar biasa, memanglah. Nah, kemudian kita doakan setelah kita ucapkan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menyayangi dia, semoga Allah menempatkan tempatnya di surganya Allah. Tak harus bahasa Arab Bu, tak mesti bahasa Arab, bahasa Jawa boleh. Mugi-mugi Allah nempataken DE misalnya kan. Aku tak bisa Jawa Pak. Kita doakan pakai bahasa kita sendiri. Terus kemudian yang ketiga, disunnahkan mencium kepada jenazah. Nih, ini ada riwayatnya semua. Ini sunnah ya, disunahkan cium keningnya. Kemudian yang keempat, pejamkan matanya jika terbuka. Kadang orang meninggal kan tidak langsung pejam seorang, masih harus kita tutupkan. Kadang ada yang gampang Pak, ditutup begini langsung nutup. Kadang ada yang memang nakal lah memang Pak. Jenazah ini nakal, ditutup tak mau, tutup tak mau, tutup tak mau. Ada caranya Pak. Cara yang pertama, kalau Bapak tutup begini tak mau, tutup begini tak mau, tutup begini tak mau. Cara yang pertama Bapak ancam, ambil pisau, tutup dah. Nah, kalau masih berani Pak, nah, kalau di kitab Sepina itu diajarkan disuruh tarik ininya Pak. Urat ini kan urat mata nih Pak, nyambung ke sini nih ke tangan nih. Di kitab Safinah itu Kasyifatus Saja itu dikasih tahu, kau tarik sininya pelan-pelan, jangan keluar Pak, ini lepas pula Pak Excel Pak. Kau tarik kan, pelan-pelan. Nah, tarik pelan-pelan begini. Nah, ini udah agak kendor nih. Ketika kendor Bapak langsung tutup. Harus ada yang jaga nih, ada yang narik, ada yang jaga. Ayo tarik. Nah, begitu Pak. Kalau masih tak mau lagi, ancam kayak tadi lah. Nah. 5. Katupkan mulutnya, kalau perlu dibantu dengan tali. Kadang kan menganga, itu ikat Pak, biar berkatup gini. Itu tujuannya diikat biar mulutnya tak nganga. Jangan kuat-kuat benar Pak, slow ya, terikat tapi ini harus tertutup Pak ya. Nah begitu. Kemudian melemaskan persendian jenazah, tangan, kaki. Jika hal ini lambat dilakukan, jenazah sudah mulai kaku. Cepat Pak dilemaskan. Ketika dia meninggal, cepat lemaskan. Anukan begini, dadanya, urat-uratnya dilemaskan, kakinya luruskan Pak. Kalau udah kaku, dia bertekuk, masih dalam kondisi dia sakit misalnya Pak. Misalnya orang stroke, orang apa namanya, lumpuh. Ini kan kaki kadang bertekuk, tangan bertekuk begini, cepat betulkan Pak. Biar mudah nanti memandikannya. Kalau lambat 1 jam 2 jam, begini Pak terus Pak. Kan kasihan Pak, di akhirat dia ketemu kawannya. Apa kok begitu? ini aku tak dibetulkan sama anakku nih ya kan. Kasihan lah Pak. Betulkan lah. Makanya cepat-cepat. Terus, ini lama Mas ini. Lanjut ya. 7. Melepaskan pakaian. Pakaiannya lepaskan. Cepat kita lepaskan. Yang ke-8, kita pindahkan jenazah kepada tempat yang layak ya. Nah, kalau yang susah ini yang rumah-rumah keramik nih Pak. Ini rumah saya tuh dulu Pak, maka bapak saya, abah saya tak mau dibangun. Engkau mau naik ke keramik, engkau pun mati dari rumah saya mandi Jong. Kalau orang dulu tuh nyaman langsung mandi di kamar. Kalau bapak saya tak mau dimandikan di luar, itu tak mau. Walaupun ditutup, melas Jong. Kalau bapak saya mikir ini mau ke keramik, tapi gimana? Oh, sekarang kan ada keranda. Jadi keranda masukkan ke rumah, pakai saluran, ada kan saluran air itu, keranda itu. Saluran itulah tembokkan, sampaikan ke tempat pembuangan. Nah, tapi kalau simpan di kayak begini Pak, apa jadi kolam renang nih Pak? Air semua nih, jenazahnya berenang di situ. Cepat kita pindahkan jenazah tadi ke tempat yang baik. Terus tubuhnya jenazah diluruskan menghadap kiblat.
luruskan menghadap kiblat. Setelah itu letakkan kedua tangan dengan sedekap di atas dada seperti orang sholat, Pak ya. Kemudian hindari dari kesedihan yang menjerit, Bu. Tak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi kalau sampai mukul, menjerit, nuntut Allah tak boleh, malah menjadi tambahan siksa. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit jenazah itu semakin disiksa oleh Allah disebabkan keluarganya nangis berlebihan sampai menjerit-jerit, apalagi sampai goyakkan baju, mukul badan sendiri. Jangan, ya nangis lah, enggak masalah. Nih yang perlu dihindari. Kadang ada orang nangis cuma pura-pura aja, Pak. Nangis pura-pura. Bininya mati. Siapa anu? Dia balik ke kamar. Yes, iya. Luar biasa. Bapak-bapak tuh sak buah, jangan saya, Bu. Jangan saya, janji sehidup semati dari mana? Jangan saya. Nah, kan ada cerita, Pak. Ada cerita orang bininya mati. Maka saat bininya mati tuh, Pak, udah dimandikan, udah diapa, tiba-tiba lakinya diam di depan jenazah nih, lompat, Pak. Ini orang ramai, lompat 3 kali. Pup, kaget semua orang. Ada apa? Ngapa kau lompat di situ? Sambil nangis, Pak. Lompat di situ. Tada, ngapa pula? Kata bini aku, kau kalau mau kawin lagi, langkai dulu mayatku, katanya. Disuruh langkai dulu mayatku, dilangkai sama dia, Pak. Luar biasa. Mangke ibu jangan percaya betul melakinya, Bu. Sak ual, Bu. Luar biasa. Nah, terus hindari ya keluarga jenazah dihibur dengan kata-kata yang halus. Dihibur, Pak, keluarganya, Pak. Yang meninggal dunia itu keluarganya dihibur. Ini kadang yang suka modus nih bapak-bapak, datang, lakinya kan mati, kan datang dia, cantik pula. Luar biasa. Ya Allah, dah, kau tak usah nangis terus. Kenapa kau nangis? Tak apa-apa, dah, anak-anak kau nanti dalam sekolahnya nanti aku yang biayai. Iya, modus itu modus. Maka bapak-bapak kalau mau cari bini, Pak, jangan cari yang cantik. Bapak ninggal ada gantinya, rugi. Cari yang jelek, Pak. Dia tak ada gantinya. Nah, kemudian hindari dari banyak bertanya tentang kematian agar tidak menimbulkan fitnah. Jangan banyak bertanya, ini mati gara-gara apa nih, kena apa nih, jangan. Kemudian jangan sebarluaskan berita kematiannya seperti diumumkan melalui toa di musola. Ini udah betul nih masyarakat kita nih, udah betul ada orang meninggal dunia, musola di sini umumkan enggak? Umumkan, Bu. Tak salah, betul. Tapi pengumuman harus beda, Pak ya. Ada pengumuman kerja bakti, ada pengumuman orang meninggal dunia. Jadi kalau pengumuman kerja bakti itu jangan banyak kata sambutannya. Orang tak jelas, langsung ke intinya. Innalillahi, langsung gitu. Ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus jenazah ini di Gang Lestari ini di musola ini menyampaikan dan memutuskan bahwa sesungguhnya ulama benar, orang bertunggu siapa mati ini, kan? Langsung, Pak, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan, alamat Gang Lestari. Langsung diumumkan begitu. Nah, ini kalau meninggal dunia berarti dia orang kaya, Pak. Meninggal dunia berarti dunianya banyak. Jadi kalau orang Madura itu, Bu, bisa diteliti dari kata-katanya. Kalau di Madura ngomongnya ampon atingkel omor, berarti orang miskin. Kan tak punya dunia. Tak punya dunia dia, Pak. Nah, kalau dia orang kaya pasti bahasanya lain. Ampon atingkel tunya, gitu kan. Berarti dunianya banyak. Ini orang Madura ini luar biasa memang, Pak. Luar biasa. Terus mempersiapkan keperluan perawatan jenazah. Di sini ada fardu kifayah ya. Nah, boleh itu dibentuk. Ini banyak pengurusnya, banyak. Ayo, Bang Ratno ngurus ke? Bagus. Itu libatkan tuh 2 tuh anaknya tuh.
suruh ikut ngurus juga itu. Nah, ini harus ada panitia-panitianya itu. Dah, kita lanjut. Nah, meluruskan niat sebelum mengurus jenazah. Ya, satu, niat karena mencari pahala dan ridha Allah. Yang kedua, niat ikhlas tidak terpaksa saat mengurus jenazah. Niat tidak untuk meminta atau memperoleh upah saat mengurus jenazah. Jangan dibiasakan Pak, Bu, jangan dibiasakan ngasih duit dan nerima duit. Udahlah orang tertimpa musibah masih narik duit. Tak usah. Kalau saya tak pernah mau orang meninggal dunia masih ditarik duit. Udahlah, namanya bakti sosial begini tak masalah. Makanya adakan fardu kifayah. Di fardu kifayah itulah yang melengkapi segalanya. Jangan pula nanti persoalan pribadi datang ke orang minta dana lebih. Ini fardu kifayah harus kau bayar sekian juta, sekian juta. Nah, ini dimanfaatkan. Yang begini tidak boleh. Hukumnya haram. Kemudian bagian yang kedua ini saya singkat-singkat. Hukum mengurus jenazah, ya. Hukum mengurus jenazah hukumnya wajib bagi yang hidup. Ya Pak ya. Bagi yang hidup untuk yang mati. Karena orang yang harus bagi jenazah yang wajib itu sebenarnya 4. Tajibu 'alal mayyiti arba'atu asya. Yang pertama adalah ghusluhu, mandikan. Yang kedua adalah wa takfinuhu, kafani. Yang ketiga adalah wassalatu alaih, salati dia. Yang ketiga, yang keempat adalah wa dafnuhu, dan menguburkan. Nah, ini yang harus dilaksanakan untuk orang yang meninggal dunia. Bagi yang hidup wajib hukumnya. Kemudian nih, memandikan jenazah syaratnya adalah yang pertama Islam Pak, yang kita mandikan baligh dan berakal, memiliki perilaku baik dan jujur. Ini Pak, kadang jangan yang tak baik itu suruh kita mandikan Pak, yang tak jujur. Ngapa? Karena akan mudah menyebarkan aibnya jenazah. Pernah Bu, ada kejadian di zamannya Imam Malik. Di zaman Imam Malik ada seorang wanita pelacur Pak, meninggal dunia. Maklumlah namanya pelacur, sudah pernah melayani banyak laki-laki hidung belang. Tapi Pak, kalau hidung saya ini enggak Pak, putih Pak, yang hidung belang. Ibu boleh tengok lakinya nanti balik hidung belang Pak ya. Nah, ini meninggal dunia pelacur nih. Ketika pelacur tadi meninggal dunia, maka yang memandikan ini sama-sama perempuan. Ketika sama-sama perempuan nih Pak, maklumlah Bu, perempuan kan lebih mulut. Ketika dia mandikan nih Pak, lucu itu dia. Nah, yang suka ngambil laki orang. Nah, mampus kau. Ambil je laki orang, laki aku kau goda. Nyampe ke situ. Nyampe ke benda tu Pak. Tu dipegang Pak. Ini suka ngacau kata dia. Patahlah, laki aku suka ke sini. Melekat Bu, tangan dia punya. Ibu, jangan jawab. Tangan dia punya itu melekat. Ketika dia ngomong begitu tuh Pak, dia ngomong begitu, tangan melekat. Nah, ini disebut dengan haddul qadhaf. Bahasa Arabnya haddul qadhaf. Enggak boleh Pak. Kata Kanjeng Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, asyirku billah, was-sihru, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini namanya menuduh orang. Karena walaupun betul-betul dia PSK Pak, kita tidak boleh kita bilang dia pezina. Kau bezina. Tak boleh Bu. Kecuali betul-betul mata kita nengok dan itu disaksikan berapa orang? 4 orang. Tidak gampang nuduh orang zina. Tidak gampang. Ini jadi kebiasaan. Kau bezina kau bezina kau. Memanglah orang ini. Tak boleh Pak. Maka ketika sampai di situ melekat tangan. Sanksi untuk orang yang menuduh zina adalah dijilid, dicambuk. Maka saat itu Pak, heboh, gempar, lapor sama ulama, lapor sama kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai, ulama, ngapa? Ini ceritanya begini. Itu tangan melekat di kemaluan tuh orang tuh. Ulama satunya bilang, potong kemaluan jenazah. Disuruh potong. Kata satunya, jangan, tak boleh, haram, menyakiti orang yang sudah meninggal dunia itu juga haram, tak boleh. Kemudian kata yang ulama lain, potong tangan yang hidup, suruh potong. Kata ulamanya, jangan, itu pun tak boleh. Akhirnya semua bingung, ini yang mana nih? Datang ke ulama saat itu Imam Malik. Datang sama Imam Malik, katanya Imam Malik, apa kejadiannya, kasusnya gimana? Diceritakan dari awal kalau dia menuduh orang tadi melakukan begini, walaupun betul orang tadi memang kerjanya begitu, tapi kan orang tadi nuduh, tak pernah nengok, cuma bilang sama PSK tadi dengan kata-kata yang menuduh.
Akhirnya Imam Malik Pak bawa rotan. Akhirnya ketika bawa rotan, perempuan tadi itu yang dia menuduh zina sama PSK yang mati itu dipukul sebanyak 100 kali, dijilid sampai 100 lepas. Karena memang sanksinya untuk orang menuduh zina begitu Pak, begitu. Maka yang suka nuduh-nuduh kau jina. Ibu, bapak, kalau tak punya rotan, bawakan ke rumah saya. Rumah saya ada rotan, biar saya mukul dia. Jadi tak boleh. Dah, lanjut. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Pertama, meja ya, tempat meja. Kalau tak pakai meja biasa, tempat biasa, rumah biasa pun boleh. Kemudian air secukupnya, air yang suci mensucikan ya Pak ya. Bukan air mustakmal, air yang suci mensucikan, air mutlak. Dianjurkan air yang digunakan air dingin, kecuali jika ada hajat. Dianjurkan airnya air dingin, biar keset. Kemudian yang kedua sabun, sampo. Yang ketiga, yang keempat kapur barus atau daun bidara. Inti untuk menghilangkan zat-zat yang membandel tadi itu. Kalau ada kapur barus atau daun bidara yang sudah dihaluskan. Kemudian tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku jenazah. Kalau orang kota nyaman Bu. Ibu yang tak kerja apa-apa, bapak yang tak kerja kemana-mana. Kalau orang desa Pak, yang sehari-harinya di sawah, ada di sawit Pak. Saya punya wali murid Pak, saya kok nengok sedih saya Pak. Dia nih nengok, ya Allah, ini tangan orang-orang yang insya Allah masuk surga untuk biayai keluarga dan anak dia. Kotor nih Pak, hitam Pak, kukunya hitam. Ini kalau meninggal dibersihkan ada? Ya harus, maka membersihkannya jangan sampai luka. Siapkan. Nih disiapkan tusuk gigi. Jadi pelan-pelan. Kemudian nih yang siapkan lagi kapas untuk membersihkan bagian tubuh jenazah yang halus seperti mata, hidung, telinga dan bibir untuk bersihkan. Selain untuk ditutupin nanti juga untuk dibersihkan. Kemudian ada gayung ya Kak. Pastilah ngambil air pakai gayung. Kemudian kain untuk menutupi aurat jenazah saat dimandikan. Nih, aurat tak boleh ditengok Pak. Mandikan jenazah itu ditutup walaupun sama laki-lakinya, ditengok, dibanding-bandingkan, besar gayanya dia ya. Biasa tak boleh Pak, ditutup tetap. Yang namanya aurat ketika itu dilihat haram, disentuh juga haram. Maka dianjurkan menggunakan sarung tangan. Nah ini maka ada nih sarung tangan untuk memandikan jenazah agar tangan tetap bersih bila jenazah mempunyai penyakit menular. Nah kalau pas kena di bagian-bagian aurat, misalnya kita tidak pakai sarung tangan, gimana caranya? Kan ditutupi kain. Di kain itu lah kita gosok, bisa kan? Nah di atas kain itu sampir kata orang itu kan, dalam Madura itu di atasnya kan disiram air, siram. Kita tak megang sarung tangan, di situlah kita gosok. Karena kalau nyentuh langsung, hukumnya haram. Maka dianjurkan menggunakan sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan nyaman, kita buka angkat kainnya, tak usah kita tengok, kita bersihkan gitu. Oke. Nah kita lanjut. Tempat memandikan jenazah di ruang yang tertutup, tidak bisa dilihat orang lain ya. Jangan di tempat halayak umum Pak, ditutup Pak, ditutup. Nah ada orang yang bilang begini, ketika misalnya memandikan jenazah dilarang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kan ada lagunya biasa tuh Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini kalau yang tidak boleh ini Pak, kalau al-muadda ila qada'il hajat, memang tempat yang disediakan untuk qadil hajat, WC. Mau mandikan jenazah di WC, sampai la ilaha illallah tak boleh. Ini kan mandikan di pinggir-pinggir musola, di luar. Apa tempat kencing? Bukan kan? Di musola di depan hanya ditutup, silahkan zikir la ilaha illallah, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau betul disimpan dimandikan di WC, kamar mandi, tak boleh, karena kalimat thayyibah tidak boleh dilafadzkan di tempat-tempat yang kotor. Kalau di sini di musola atau di rumah, di ruangan rumah, tidak apa-apa, zikirkan la ilaha illallah. Oke. Nah nanti tinggal dipraktekkan ini, kita lompat-lompat. Oke, tata cara memandikan jenazah. Niat yang pertama, setelah menutup aurat jenazah. Nah, ini niatnya. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala.
Ini niatnya. Wajib menggunakan sarung tangan. Ini sudah disampaikan tadi. Yang bukan mahram. Oke. Saya ini lompat-lompat, Pak. Nah, kemudian udah memandikan, selesai Pak ya. Sudah dimandikan, sudah bersih. Maka kita kafani. Untuk laki-laki Bu 3 lapis. Untuk perempuan 5. Banyak kan Bu? Perempuan nih Pak, hidup sampai mati banyak nghabiskan biaya memang Pak. Coba Bapak bajunya di lemari berapa Pak? Perempuan, beli terus Pak, setiap arisan beli dia Pak. Maka tak heran ketika meninggal pun kainnya Pak banyak. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis, 3-nya dibuat lapisan biasa, 2-nya dibuat khimar, kerudung, dibuat izar, sarung, dibuat komisun, gamis, bajunya. Nah ini untuk perempuan, laki-laki 3, perempuan 5. Oke. Untuk warna yang sangat disunahkan adalah putih. Kalau ibu mau pakai caranya Abu Nawas, kasih warna hitam. Jadi ketika disiksa sama malaikat ditanya, kau tak tengok ini udah hitam. Ini lama dah aku nih. Itu Abu Nawas itu. Oke. Nah, dah setelah selesai nanti tinggal praktek ya. Udah dikafani, kemudian disolati. Nah, menyolati jenazah nih Pak. Ini kadang-kadang begini yang terjadi di masyarakat. Solat jenazah ya, solat jenazah ini berbeda dengan solat kita pada biasanya. Solat pada biasanya ini diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka solat secara bahasa as-sholatu ad-du'a. Solat secara bahasa adalah doa. Sementara solat menurut syariat aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Nah, pertanyaannya ketika di solat jenazah ini kan tidak ada rukuknya. Tidak ada rukuknya. Maka ada ulama mengatakan untuk sholat jenazah boleh tak pakai wudhu karena sama dengan doa. Tapi pendapat ini akil itu pendapat kecil yang tidak bisa dipakai. Artinya sampean kalau mau sholat ya tetap harus wudhu untuk sholat jenazah. Walaupun tak sama cara sholatnya dengan sholat biasa. Maka sholat jenazah untuk jenazah laki-laki maka lurus dengan kepala. Gimana caranya praktik? Nantilah lurus dengan kepala. Imam nih Pak, yang sholat, orang yang sholat lurus dengan kepala. Maka kadang orang datang kan megang nih Pak, dicari tangannya. Mana tangannya? Oh ini tangannya. Berarti belah sini. Kalau sini kepalanya nih Pak ya. Kalau di sini Bapak bayangkan di sini kepala, sini kaki, tengah-tengah tangan. Ketika megang begini, orang megang begini, berarti yang dicari kepalanya. Ini jenazah kalau laki-laki belah sini berarti. Apa ya? Nah kalau jenazah perempuan di bawah tangan. Bisa dibedakan. Nah kalau jenazah laki-laki di atas tangan untuk sholatnya. Nah sholatnya diawali dengan takbir yang pertama. Ada 4 takbir. Takbir yang pertama adalah membaca apa yang pertama Pak? Allahu Akbar. Membaca langsunglah baca Fatihah. Masa baca kabiro Pak? Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian takbir yang kedua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga mendoakan kepada jenazah. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau laki-laki, wa'afihi wa'fu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan rubah Pak, pakai ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Kemudian takbir yang keempat tetap juga doakan jenazah. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sampai sholat. Sekarang kita bawa Pak, mau menguburkan jenazah. Nah, ketika mau dibawa nih di kuburan nih, kadang kan ada orang yang bingung. Yang pertama adalah cara membuka tanah, Pak. Biasa ada nggak orang minta doa buka tanah? Nah, di situ ada saya tulis tuh. Yang pertama gini, Pak. Kalau mau buka tanah kuburan, sampean mulai dari sebelah kanan. Ya, mulai dari sebelah kanan, sampean bawa apa namanya gini itu, Pak? Nah, penggali itulah, tak tahu namanya. Bawa itu, arahkan sebelah kanan, ya. Sebelah kanan nih, kepala kan sini. Jadi sebelah kanan ini barat daya. Ya, barat beredejo, Pak. Yang turunnya barat daya. Di sana kan utara. Barat utara. Nah, sampean bacakan bismillahi ketika buat nih, Pak. Pertama, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doanya ada di situ. Makanya beli, Pak. Makanya beli. Ada di situ, ada di sini. Kecuali Bapak tulis sendiri gitu kan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma wassi' lahul qabra. Allahumma wassi' lahul qabra waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah, luaskanlah kuburannya, jadilah kuburannya ini kuburan seperti taman-taman surga, dan jauhkanlah dari kuburan seperti taman-taman api neraka. Bismillah. Gali, Pak. Begitu. Paham, Pak ya? Nah, kemudian ketika jenazah saat dibawa, boleh enggak, Pak? La ilaha illallah begitu. Boleh. Ini kaki dulu apa kepala dulu? Iya, kepala, Pak. Ini kadang ada debat. Kaki kayak orang hidup. Orang hidup jalan kaki. Ini kepala. Jadi debat, akhirnya yang bawa muter. Yang mana betul, Pak Ustadz? Kepala apa kaki? Kaki, kepala, muter dia. Akhirnya tak selesai. Dulukan kepala. Nah, ini dijaga sama orang-orang ini untuk ngatur jalan biar nyaman sambil zikir la ilaha illallah. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan sama yang hidup. La ilaha illallah. Misalnya apa hukumnya buang-buang ini, Pak? Kadang buang-buang tuh. Apa tuh? Ada apa namanya? Duit lah. Ada duit, apa lagi? Beras kuning, apa hukumnya? Ya boleh, enggak apa-apa. Kalau bisa lebih banyak buangnya. Jangan duit kecil lah, 50.000. Wah. Nggak apa-apa, tapi itu bukan syariat. Yang syariatnya tadi lah, mandikan, mengkafani, menyolati, kemudian menguburkan. Ini syariat. Adapun bagi-bagi beras kuning dibuangin tidak apa-apa. Itu pun nanti dimakan ayam, tak masalah. Nggak apa-apa. Kemudian selesai dikuburkan, diazani, Pak. Sunnah untuk azani. Azannya orang jenazah tak sama seperti azan manggil sholat. Tak sama jadi mana? Kalau manggil sholat harus lantang, bin nasyad, semangat. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu orang sembahyang. Ini orang di kuburan nyari-nyari. Wah, bangun lagi. Wah. Pelan-pelan ya, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu, pelan-pelan saja. Udah ditaruh di dalam kuburan menghadap kiblat. Dibuka. Apanya dibuka, Pak? Nah, ikatan-ikatannya itu sudah selesai dibuka, udah diazani. Kalau di Jawa, Pak, diazani di dalam. Karena bisa turun. Tak ada air, Bu. Kalau di Kalbar, Bu, kali sikit aja air banyak. Susah, maka azannya di mana? Di atas. Azannya di atas, baru ditempatkan jenazah tadi. Kalau ternyata tidak bisa tenggelam karena banyak air, kemudian ditimpa dengan benda-benda yang bisa menenggelamkan dia, boleh lid darurah. Boleh lid darurah. Kalau tak dibutuhkan ditimpa, haram hukumnya. Paham, Pak ya? Bolehnya tadi karena jenazah tadi, peti tadi tidak bisa tenggelam. Bisa dipahami? Nah, kalau lalid daruroh tak boleh. Kemudian selesai dikubur dan dikuburkan, para jamaah seharusnya tetap dalam kondisi berdiri. Nih,
Jamaah jangan duduk. Jamaahnya berdiri. Yang duduk siapa? Pak Kiai. Kayak saya ini duduk sekarang. Nah, kira-kira begitu lah. Jamaah tetap berdiri. Pak Kiainya duduk. Ngapain? Baca talqin. Ditalkin nih Pak, Bu. Nah, sekarang nanya, nalkin ini di depan jenazah apa di belakang? Ya, di depan apa di belakang? Ada yang bilang di belakang. Ngapa di belakang? Nggak ada kiblat. Di sana. Ngerti? Kan jenazah nih, ini jenazah. Jadi nalkin di sini, ini kepala nih. Jadi nalkin di sini. Ngapa? Nggak ada kiblat gitu. Salah. Karena orang nalkin ini tak urusan dengan kiblat dan bukan kiblat. Orang nalkin ini artinya mengajarkan, berbicara. Yang namanya orang ngomong, Pak. Masa saya ngomong sama beliau nih? Besok sana ya. Tak mungkin lah, di depannya lah namanya ngomong. Bisa dipahami? Idza ja'akal malakani fala yuz'ak faqul Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal ka'batu qiblati wal Qur'anu imami. Kemudian wal ikhwanu apa? Saudara-saudara wal muslimuna wal muslimina ikhwani. Ya kan di depan, tak mungkin di belakang. Oh, di belakang bisik-bisik. Ikhwani ya. Bisik-bisik namanya. Nah, caranya seperti itu. Paham Bu ya? Nah, ini sudah selesai. Berarti 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tinggal langsung prakteknya. Prakteknya sebentar, Bu. Nah, saya minta di ibu-ibu, monggo ada yang mau jadi jenazah? Dipersilakan. Nah, ini sudah masuk praktek ya. Dan ibu kalau masih penasaran mau nanya, bapak ibu mau nanya, monggo tafadhol. Kita persilahkan dialog tanya jawab. Sambil lalu kita bisa praktek ya. Tanya jawab dulu kah? Monggo tafadhol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.